Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Niken Usmawatul, selaku perwakilan dari KKN Reguler 79 UIN Wali Songo Semarang, Posko 50, yang berlokasi di Desa Patemon, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel pengabdian masyarakat yang berjudul Sosialisasi Peran Gizi Seimbang dalam Upaya Pencegahan Stunting. Artikel ini terdiri dari pendahuluan, metode kegiatan, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Langsung saja beralih ke pendahuluan. Sabtu, 29 Oktober 2022, mahasiswa KKN Reguler Posko 50 Desa Patemon, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang, berinisiatif mengadakan kegiatan kemasyarakatan dalam lingkup kesehatan dengan tema Peran Gizi Seimbang dalam Upaya Pencegahan Stunting. Stunting. Nah, apa sih stunting? Stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak. 1 dari 3 anak di negara berkembang dan miskin mengalami stunting. Kejadian tertinggi berada di kawasan Asia Selatan mencapai 46%, disusul dengan Afrika sebesar 38%. Sedangkan angka keseluruhan kejadian stunting di negara miskin dan berkembang mencapai 32%. Hal ini menunjukkan bahwa stunting merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan baik dan benar. Permasalahan stunting. Permasalahan stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya karena masalah kesehatan, tetapi banyak faktor kondisi lain, seperti halnya kondisi ibu, masa janin, masa bayi atau balita, termasuk riwayat penyakit yang diderita. Menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Menurut SSGI atau Studi Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 24,4%. Artinya, hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Namun demikian, angka tersebut ini lebih rendah dibanding tahun 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9%. Gizi seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa gizi adalah zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Gizi seimbang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Untuk metode kegiatan, metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah ceramah dan diskusi, serta diadakannya pengisian pretest dan post-test. Pelaksanaan sosialisasi ini hari Sabtu 29 Oktober 2022 yang bertempatan di Balai Desa Patemon. Peserta yang hadir sejumlah 37 orang yang terdiri dari perwakilan ibu-ibu dari setiap dusun yang ada di Desa Patemon. Pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, untuk kelancaran kegiatan sosialisasi ini bekerjasama dengan ahli gizi dari Puskesmas Tangerang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Sosialisasi mengenai peran gizi seimbang dalam upaya pencegahan stunting ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para ibu maupun calon ibu mengenai pentingnya memperhatikan gizi yang seimbang
pada makanan sebagai upaya pencegahan stunting. Upaya pencegahan stunting bukan hanya memilih makanan yang enak, akan tetapi juga harus memilih makanan yang menyehatkan dan memberikan asupan gizi seimbang pada remaja, wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Gizi seimbang meliputi mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Diadakan pretest dan post-test, salah satunya ditujukan untuk melihat gambaran pengetahuan peserta mengenai gizi seimbang dan stunting. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sosialisasi peran gizi seimbang dalam upaya pencegahan stunting berhasil dilakukan. Artinya, peserta mampu menangkap materi dengan baik selama kegiatan berlangsung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya, Bu Riniken Usnawatul, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.